Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu dosen Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK MAK, dosen pada mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Kristianto, mahasiswa S1 Akuntansi Unsia. Mohon izin Bu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan file yang saya buat dalam mata kuliah Ekonomi Makro sebagai tugas ujian akhir semester saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi pembahasan di kelas ekonomi makro, yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Dalam perspektif ekonomi makro, pengangguran tidak hanya mencerminkan persoalan sosial, tetapi juga menunjukkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap pendapatan nasional, stabilitas sosial, dan produktivitas negara. Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, pengangguran menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, juga ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Nah, inilah latar belakang kenapa terjadi pengangguran di suatu negara, terutama di negara kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas 5 topik. Pertama, pengertian pengangguran dalam konteks ekonomi makro, lalu ada apa sih jenis-jenis pengangguran, lalu penyebab utamanya, lalu bagaimana dampak pengangguran terhadap perekonomian, dan yang terakhir, bagaimana solusi kebijakan makro untuk mengatasi pengangguran. Sebelumnya kita akan coba membahas apa itu pengangguran. Menurut Mankiw, pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang berada dalam usia produktif dan mampu bekerja. Jadi dalam catatan kita itu usianya produktif, mampu bekerja, tapi tidak memiliki pekerjaan atau sedang aktif mencari pekerjaan. Inilah yang disebut pengangguran. Jadi keadaan di mana seorang itu usianya sudah produktif, dia bisa untuk bekerja, namun belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Dalam konteks makroekonomi, pengangguran diukur melalui tingkat pengangguran atau unemployment rate, yaitu persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Berikut jenis-jenis pengangguran. Pertama ada namanya pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena proses transisi antar pekerjaan. Lalu ada pengangguran musiman yang terjadi pada pekerjaan musiman seperti pada pertanian, pariwisata, dan lain-lain. Nanti kita akan coba jelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis ini. Pertama kita hanya mengenal jenis-jenis saja. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Ya, pengangguran yang terjadi akibat ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Ada juga pengangguran siklikal disebabkan oleh fluktuasi siklus bisnis saat suatu negara terjadi resesi atau krisis ekonomi misalnya. Lalu ada pengangguran terbuka dan terselubung. Terbuka berarti tidak bekerja sama sekali. Terselubung terjadi ketika seseorang bekerja di bawah kapasitas. Yang pertama kita akan coba membahas jenis pengangguran pertama, pengangguran friksional atau frictional unemployment. Pengangguran friksional terjadi ketika seseorang menganggur untuk sementara waktu karena sedang dalam proses pindah pekerjaan atau mencari pekerjaan pertama kali atau baru saja lulus dan menunggu penempatan kerja. Penyebab utamanya terjadi pengangguran friksional itu ini terjadi transisi normal dalam dunia kerja, seperti misalkan pindah lokasi kerja atau ganti karirnya atau waktu menunggu setelah lulus. Contohnya seorang karyawan yang resign dan sedang mencari pekerjaan baru yang dirasanya lebih baik ketimbang pekerjaan yang sudah pernah ia jalani sehingga ia resign. Jadi pengangguran ini dianggap normal dan tidak selalu berdampak buruk terhadap
ekonomi suatu negara. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi ketika keterampilan tenaga kerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Biasanya karena adanya perubahan teknologi, globalisasi, atau pergeseran struktur ekonomi. Penyebab utamanya otomatisasi, digitalisasi, relokasi industri, perubahan tren industri. Nah, contohnya pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena mesin otomatis mulai menggantikan tugas manual, atau sekarang semua mesin-mesin tol atau tempat parkir semua sudah pakai mesin sehingga menggantikan pekerja manual. Jadi pekerjaannya kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin atau digitalisasi tersebut. Solusi untuk jangka panjangnya kira-kira melakukan pelatihan ulang atau reskilling dan pendidikan vokasional. Lalu ada pengangguran cyclical atau cyclical unemployment. Pengangguran ini terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama saat terjadi resesi. Ketika permintaan barang dan jasa menurun, perusahaan mengurangi produksi dan mem-PHK karyawannya. Jadi ketika terjadi resesi di suatu negara, jadi lesu perekonomiannya sehingga membuat perusahaan harus mengurangi tenaga kerjanya, karena berdampak pada mereka. Ketika perusahaan tidak mengurangi jumlah tenaga kerja, mereka harus bayar orang yang banyak tapi pekerjaannya tidak ada gitu. Ini penyebab utamanya itu karena tadi sudah kita bahas, lesunya permintaan ekonomi, ada terjadi resesi ekonomi atau krisis finansial. Contohnya ribuan pekerja sektor pariwisata menganggur saat pandemi COVID. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID membuat orang harus stay di rumah aja, nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi teman-teman kita yang bekerja di sektor pariwisata, karena orang nggak pada bisa pergi, jadi mereka terpaksa banyak kehilangan pekerjaannya. Jadi tempat pariwisata sepi, sehingga membuat banyak orang yang menggantungkan hidupnya di dunia pariwisata harus menjadi pengangguran pada saat itu. Jadi cirinya ini sangat terkait dengan siklus ekonomi ya, naik turun ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap pengangguran siklikal. Lalu ada pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena aktivitas ekonomi tertentu hanya berlangsung pada musim atau waktu tertentu saja. Tenaga kerja hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Ini penyebab utamanya ini adalah sifat musiman dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya tour guide hanya bekerja saat musim liburan. Ketika tidak liburan, tidak banyak orang yang menuju tempat pariwisata, tempat-tempat wisata, sehingga tour guide-nya harus untuk sementara waktu itu tidak bisa bekerja gitu. Di solusinya mungkin bisa diversifikasi kerja atau pelatihan kerja tambahan selama waktu tidak aktif dari pekerjaannya. Lalu terakhir ada pengangguran terbuka dan terselubung. Kalau pengangguran terbuka, pengangguran ini merujuk pada individu yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali, baik di sektor formal maupun informal dan aktif mencari kerja. Contohnya, seorang lulusan SMA yang tidak memiliki pekerjaan selama berbulan-bulan meskipun sudah melamar ke banyak perusahaan. Lalu ada yang juga pengangguran terselubung, disguised unemployment. Itu terjadi ketika jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan, sehingga sebagian pekerja tidak produktif atau tidak berkontribusi penuh terhadap output. Biasanya ditemukan di sektor informal atau pertanian tradisional. Contohnya, di satu lahan sawah kecil ada 5 anggota keluarga yang bekerja, padahal pekerjaan tersebut sebenarnya bisa dilakukan oleh 2 orang saja. Terus kita mulai coba membahas penyebab pengangguran. Pengangguran tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari berbagai faktor struktural, siklikal, maupun kebijakan. Nah, berikut kita coba bahas penyebab utama pengangguran. Yang pertama ada karena pengangguran itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk menyerap tambahan angkatan kerja, maka pengangguran akan meningkat. Terutama di negara berkembang, pertumbuhan seringkali tidak inklusif, terpusat pada sektor-sektor yang padat modal, bukan padat karya. Lalu penyebab kedua ada di perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perkembangan teknologi seperti otomatisasi dan digitalisasi telah menggantikan banyak pekerjaan manusia.
terutama di sektor manufaktur dan jasa. Ini menyebabkan munculnya pengangguran struktural, terutama di kalangan pekerja berpendidikan rendah. Lalu ada karena ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Jadi lulusan dari lembaga pendidikan seringkali tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini menyebabkan pengangguran struktural, terutama di sektor-sektor yang memerlukan keterampilan teknis dan digital. Lalu penyebab yang keempat ada krisis ekonomi dan resesi. Saat terjadi penurunan permintaan agregat seperti dalam masa resesi atau krisis keuangan, perusahaan akan mengurangi produksi dan tenaga kerja. Nah, contohnya pandemi COVID menyebabkan lonjakan pengangguran karena penutupan usaha besar-besaran. Lalu penyebab utama pengangguran yang kelima ada faktor demografis dan sosial. Ledakan jumlah penduduk usia kerja atau bonus demografi yang sebentar lagi akan kita rasakan 2030 apabila tanpa diimbangi dengan lapangan kerja baru dapat memperbesar jumlah pengangguran. Selain itu, norma sosial seperti diskriminasi terhadap gender, usia, atau disabilitas juga menjadi penghambat kesempatan kerja. Nah, sekarang kita coba membahas dampak dari pengangguran. Pengangguran bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Berikut dampak-dampaknya. Pertama, bisa menjadikan pengangguran itu bisa membuat penurunan output dan pendapatan nasional atau GDP. Jumlah orang yang tidak bekerja berarti berkurangnya kontribusi terhadap produksi barang dan jasa nasional. Ini menyebabkan GDP aktual lebih rendah dari potensial. Lalu yang kedua, bisa membuat penurunan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Orang yang tidak memiliki penghasilan akan mengurangi konsumsi sehingga menurunkan permintaan agregat. Ini bisa memperparah pelemahan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, bisa membuat beban fiskal negara meningkat. Karena banyaknya pengangguran, pemerintah harus menyalurkan bantuan sosial seperti subsidi dan program jaring pengaman sosial yang menambah tekanan pada APBN atau APBD. Lalu juga terjadi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Maksudnya pengangguran berdampak langsung pada peningkatan angka kemiskinan dan memperluas jurang ketimpangan antar kelompok masyarakat. Dan terakhir menjadi membuat ketidakstabilan sosial dan politik. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat memicu ketidakpuasan publik, memicu unjuk rasa, bahkan kekerasan sosial. Hal ini berbahaya bagi iklim investasi dan stabilitas politik jangka panjang. Banyaknya pengangguran, nanti banyak unjuk rasa, publik banyak rasa tidak puas, bahkan terjadi melonjaknya tingkat kriminalitas, kekerasan sosial. Ini membuat perusahaan-perusahaan atau investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia jadi was-was atau merasa wah tidak bagus kondisi di negara ini, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Jadi di materi pengangguran ini, kalau saya akan membahas apa yang harusnya pemerintah lakukan. Mungkin ini bisa menjadi solusi pengangguran melalui kebijakan ekonomi makro. Penanggulangan pengangguran membutuhkan kombinasi dari berbagai kebijakan dari sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu pemerintah dapat meningkatkan belanja publik melalui proyek infrastruktur padat karya. Juga bisa pemberian insentif atau keringanan pajak bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja, juga subsidi untuk pelatihan kerja dan pendidikan vokasional. Lalu kebijakan yang kedua mungkin bisa kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi swasta yang berpotensi menyerap tenaga kerja, dan juga pelonggaran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah agar sektor informal tumbuh. Lalu kebijakan yang ketiga bisa melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan atau human capital investment melalui program reskilling atau upskilling untuk mengurangi pengangguran struktural, juga melakukan kolaborasi antar pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Juga dengan solusi ketiga, kebijakan pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, mendorong ekosistem startup dan industri kreatif yang berbasis pada digitalisasi dan teknologi, juga dukungan akses pasar modal dan pasar bagi wirausaha muda dan pelaku UMKM. Jadi pengangguran merupakan permasalahan serius dalam ekonomi makro yang berdampak luas pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis pengangguran bervariasi tergantung pada penyebabnya, baik yang bersifat struktural, siklikal, maupun friksional. Tingginya angka
pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah yang tepat melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Jadi kira-kira terdapat 3 saran yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang bisa kita berikan pada pemerintah. Yang pertama, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang kedua, perlu ada kerjasama antara dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi baru seperti digital dan energi terbarukan dapat menjadi peluang penciptaan kerja baru. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.